Musik adalah titik puspa, dan titik puspa adalah musik yang tak mungkin terpisahkan semenjak masa kecil hingga dewasa, hingga kini dan nanti. Titik Puspa seorang penyanyi pada mulanya. Kemudian pada tahun 60-an, dia pun mulai melahirkan karya-karya lagunya. Maka sejak itu, Titik Puspa adalah seorang komposer pula yang lagu-lagunya ternyata menyentuh, mempesona, membuat kita sedih. Kadang tertawa kita mendengarkannya. Tentunya kita masih ingat akan lagu hitnya 19 tahun yang lalu. Itulah Titik Puspa, dan inilah Si Hitam. Dulu pernah aku punya seorang kawan, namanya lucu tapi cukup mengesankan. Pula badannya kecil dan kulitnya hitam, baik budi seperti seorang seniman. Ku ingat namanya, oh si hitam. Tetapi dia kini tak pernah lagi muncul kembali. Kabarnya dia telah lama pergi dan kini mencari kiai. Oh si hitam kawanku sayang, walau kini kau tak pernah menjelang datang, tapi namamu selalu di dalam ingatan, karena budimu baik seperti seniman. Salamku padamu, oh si hitam. Tapi dia kini tak pernah lagi muncul kembali. Kabarnya dia telah lama pergi dan kini mencari kiai. Oh si hitam kawanku sayang, walau kini kau tak pernah menjelang datang, tapi namamu selalu di dalam ingatan, karena budimu baik seperti seniman. Salamku padamu, oh si hitam, oh si hitam. Mbak Titi, Inje. wah kok seperti di Temanggung saja? Wong aku wong manggung kok, Jeng. Oh iya, saya lupa. Tapi kalau di Jawa, wong manggung itu artinya wong Temanggung. Betul. Tapi kalau di Jakarta, manggung berarti tukang manggung, Mbak. Itu juga betul, Jeng. Memang saya sering manggung. Ngomong-ngomong, si hitam itu siapa sih? Oh, si hitam. Biasanya sebutan buat orang yang tidak cantik atau tidak gagah. Bahkan sering menjadi bahan banyolan orang-orang, baik langsung ataupun tidak langsung, terhadap ya cacat fisiknya misalnya. Tetapi dasar si hitam orangnya nerimo. Dia tidak mengeluh. Dia tetap senang selama orang-orang sekeliling senang. Habis si hitam mau apa? Harta, keluarga, dan tempat tinggal dia tak punya. Jadi si hitam sebetulnya adalah simbol dari manusia yang cacat lahir, pikiran seadanya, jujur dan selalu berbaik hati di mana dan kapan diperlukan oleh siapa saja. Saya kira di mana-mana ada orang semacam si hitam. Jadi yang seperti kiai itu apanya? Buat saya seorang kiai adalah seorang yang saleh, yang tentunya berhati baik, tulus dan sebagainya. Nah, sebaik itulah hati si hitam sebetulnya. Hanya saja dia tidak beruntung. Tapi Jeng Anita, saya ingin bertanya, kapan mula-mula Anda mendengar lagu si hitam? Kalau tidak salah tahun 64. Soalnya hampir tiap hari terdengar di radio waktu itu. Dan saya juga baru lepas sekolah waktu itu.
Dalam tiap mengarang lagu, apakah sudah terasa bahwa lagu ini akan menjadi top atau tidak? Maaf, Jeng. Saya tidak pernah memikirkan akan menjadi top ataupun flop atau tidak hit dan sebagainya. Yang saya pikirkan terutama siapa yang akan nyanyi, kemudian yang paling pusing sebetulnya lirik atau kata-kata lagu dalam membuatnya. Karena perkara apalagi yang akan disampaikan dalam sesuatu lagu. Tetapi sering berjalan banyak dilihat. Itulah yang sering menolong saya dalam berlirik lagu. Kadang-kadang saya menganalisa mengapa seorang perempuan sampai menjadi pelacur. Nah, dari pengalaman ketika saya tur ke daerah, tiba-tiba datang ke kamar hotel saya seorang wanita, nyelonong dan memperkenalkan diri. Entah kenapa dia mengungkapkan siapa dia dan bagaimana asal mulanya dia sampai terjerumus menjadi kaum yang minor di masyarakat. Ternyata, Jeng, untuk menyambung hidup, karena suami begitu saja meninggalkan dirinya, dia tercampak mencari pekerjaan di kota. Memang kita semua tahu tidak gampang. Tetapi saya analisa secara intuisi manusiawi. Dalam berbicara dosa dalam pekerjaan, timbul tanda tanya yang besar di benak saya. Dosakah apa yang dia kerjakan? Sucikah mereka yang datang? Yang Mbak Titik maksud lagu Kupu-Kupu Malam? Betul, Anita. Ada yang benci dirinya, ada yang butuh dirinya, ada yang berlutut menyintanya, ada pula yang kejam menyiksa dirinya. Ini hidup wanita si kupu-kupu malam, bekerja berteru seluruh jiwa raga. Bibir senyum, kata halus merayu memanja kepada setiap mereka yang datang. Dosakah yang dia kerjakan? Sucikah mereka yang datang? Kadang dia tertawa dalam tangis, kadang dia menangis di dalam senyuman. Oh, apa yang terjadi, terjadilah. Yang dia tahu Tuhan penyayang makhluknya. Oh, apa yang terjadi, terjadilah. Yang dia tahu hanyalah menyambung nyawa. Oh, apa yang terjadi, terjadilah. Yang dia tahu Tuhan penyayang makhluknya. Oh, apa yang terjadi, terjadilah. Yang dia tahu hanyalah menyambung nyawa. Menurut pengamatan, Mbak Ti adalah komposer lagu-lagu pop yang pertama kali menciptakan lagu pop dangdut. Yang mana sih lagunya? Jangankan masa permata, sesen pun aku tak punya. Tapi jangan kau sangka aku takkan gembira, walau semua itu tak ada
Gunung pun akan aku daki, lautan aku seberangi, asalkan ku dapati cinta kasih abadi. Bermana aku tak peduli. Gunung pun akan aku daki, lautan aku seberangi, asalkan ku dapati cinta kasih abadi. Bermata aku tak peduli. Oh, memang lagu itu saya buat tahun 1967 dan mula-mula saya sendiri dengan Mus merekam di studio Rimako. Tentang itu adalah yang pertama kali atau bukan? Ya, nyatanya memang sebelumnya belum ada. Kemudian disusul oleh kalau tidak salah Kus Plus dengan lagu apa ya, senggol-senggolan. Agaknya lagu Hidupku Untuk Cinta juga sudah memasyarakat di antara semua penyanyi pop di Indonesia, bahkan sampai ke Malaysia. Itu menurut pengamatan saya. Memang Jeng, kalau sudah di pentas kami sering berebut untuk menyanyikan lagu itu. Sama halnya dengan lagu Marilah Kemarin. Ya, kemudian saya masih ingat waktu itu ada lagu karya Mbak Titi, namanya Tinggalkan. Tinggalkan. Oh, yang begini lagunya. Budi bahasamu sangat halus, melemahkan hatiku. Daku tertawa padamu, oh manis. Janji setiamu kepadaku untuk selama-lamanya. Namun sekarang apa yang terjadi? Kau tinggalkan aku. Mengapa? Hancurlah hatiku mengenang kau. Biar daku rela demi cinta kepadamu, oh kasih, kau tinggalkan aku, tinggalkan. Betul, Mbak. Itu lagunya. Kok suaranya masih saja, Mbak? Masih apa, Jeng? Masih kayak dulu juga. Allah, Jeng Anita ini mana mungkin? Yang saya sekarang sudah nenek kok. Nah, buktinya Mbak Titi masih sering nyanyi hingga sekarang. Iya ya, kok masih bagus ya suaranya saya. Muji sendiri. Mbak Titi. Duluan mana sih diciptanya, si Hitam atau Tinggalkan? Taunya sama, tetapi kayaknya lebih dulu Tinggalkan. Rupanya Mbak Ti pernah ditinggalkan ya? Ame siapa? Ame si dia kali. Padahal bukan ke situ arah lagu Tinggalkan saya tujukan. Loh, kok aneh? Inspirasi lagu itu justru didapat dari malam-malam perpisahan, baik di sekolah-sekolah atau di kantor-kantor, departemen dan sebagainya. Saya perhatikan begitu sibuk orang-orang yang ditunjuk menjadi panitia perpisahan. Pokoknya begitu sibuknya, sehingga boleh dikatakan pada hari-hari itu sekolah atau kantor-kantor libur dibuatnya, seolah-olah mau ditinggalkan oleh siapa begitu untuk selama-lamanya. Kesibukan-kesibukan itulah yang membuat saya ingin lagu
tinggalkan. Jadi malah kesibukan panitia yang menjadi inspirasi lagu Tinggalkan. Kok lagunya romantis sekali? Habis seolah-olah yang mau pergi itu sepertinya orangnya penuh kasih sayang dan ya romantis begitulah. Pada tahun 74 atau 75, nama Marini melonjak karena lagu dari Mbak Titik. Namanya Titik-Titik Hujan. Pas deh rasanya. Karena ketika saya mendengarnya waktu hujan. Oh, tapi kalau Anda kena beres basah kuyup terus kebanjiran, masih pas nggak dengar lagu itu? Oh, boro-boro ingin dengar lagu kalau kebanjiran, Mas. Yang berkasihan tertawa kecil berdekapan menghangatkan diri. Tik-tik-tik-tik, hujan rintik-rintik, dingin-dingin sepoi angin dingin. Seorang gadis yang bersendiri tak kirakan padanya menggigil, memandang entah apa jiwanya, menanti siapa yang dinanti, memanggil tiada yang tampil, menitik air mata tangis. Sepoi angin dingin yang berkasihan tertawa kecil yang sendiri hatinya menggigil. Tik-tik-tik, hujan rintik-rintik, dia sendiri, dia menangis. Tik-tik-tik, hujan rintik-rintik, dia sendiri, dia menangis. Tik-tik-tik, hujan rintik-rintik, dia sendiri, dia menangis. Mbak Titik memang romantis. Yang romantis bukan saya kok, tapi kisah dari titik-titik hujan tadi. Anda kok begitu tertarik apa lagu itu? Memang. Kalau begitu, pasti you pernah mengalami kejadian seperti lagu titik-titik hujan. Ayo ngaku. Mbak, jangan buka rahasia di sini dong. Oh iya, iya deh, enggak deh. Kita tutup saja mikrofonnya biar enggak kedengaran ya. Bisa aja. Saya sering baca mass media, majalah dan sebagainya bahwa lagu Mbak Ti yang judulnya Berkawan pernah menjadi senjata buat Anda pribadi terhadap publik yang anti kepada Mbak Ti. Apa betul begitu? Berkawan. Memang kalau dipikir-pikir tidak tahunya, berkawan itu lebih susah daripada bermusuhan atau berperang. Titik tolaknya adalah dari kata-kata Jenderal Purnawirawan Nasution pada masa pemberontakan Gestapo dulu, bahwa fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Demikian pula pada tahun 1966, pada masa pengadilan Milti, saya adalah salah satu orang yang dipanggil pengadilan untuk menjadi saksi, yang harus membuktikan apakah betul bahwa saya telah menerima pemberian hadiah sebuah mobil dari seorang pejabat Orde Lama.
Buat seorang artis penyanyi yang kemudian menjadi saksi dari sebuah pengadilan tertinggi pada waktu itu saja sudah menjatuhkan nama, mungkin karier. Semua itu karena kata-kata bahwa artis adalah penghibur yang mendapat imbalan berupa honorarium walaupun melalui kontrak sekalipun. Tetapi dunia hiburan atau dunia show business adalah oleh masyarakat pada waktu itu dipandang tidak jauh dari dunia hiburan yang dianggap agak minor. Padahal artis penyanyi dapat menghibur karena dapat menyanyi, kalau tidak lebih baik mengundurkan diri. Kemudian alhamdulillah saya beruntung memiliki kwitansi pembayaran mobil tersebut yang dituduhkan kepada saya oleh massa pada saat itu, bahwa itu adalah hadiah dari seorang pejabat terhadap salah satu gula-gulanya. Semuanya itu dapat dibuktikan bahwa itu bukan hadiah, melainkan pembelian melalui cicilan, lengkap dengan kwitansi tanda terima dari bulan ke bulan, sehingga saya alhamdulillah lagi bebas. Namun bebas secara hukum memang belum dapat sama dengan bebas secara lahiriah. Selesai pengadilan keesokan harinya, saya harus memenuhi show di Jawa Tengah karena sudah kontrak. Mbak Ti berangkat juga keesokan harinya? Saya berangkat. Saya hanya menggantungkan diri kepada Yang Maha Esa. Mohon kepadanya, kalau memang bersalah, habisi saja saya di pentas besok. Di situ juga saya berjalan memasuki gedung show. Di telinga terdengar caci maki yang seumur hidup baru saya dapati dan baru saya dengar. Saya jalan terus menuju belakang panggung. Saya terus mohon kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada Ibu almarhum. Maka sampailah saat MC memanggil nama saya untuk naik ke pentas. Tiba-tiba begitu menggelegar suara seisi gedung itu, penuh dengan kata-kata makian yang jorok-jorok, diteriakkan kepada saya sepuas-puasnya. Saya tunduk, kemudian saya hormat menonton, dan intro lagu samar-samar terdengar. Mulai saya nyanyikan lagu berkawan. Bait pertama, kemudian bait kedua, mulai berkurang gemuruh yang tadi. Pada saat refren, mulai sunyi, dan saya terus dengan berkawan. Terus dari bait ke bait, semakin lantang, karena Tuhan agaknya telah mendengarkan makhluknya. Berdendang aku berdendang, berlahan aku menghidurkan. Semua rela untukmu kawan, sekedar yang dapat ku berikan. Hasrat menyumbangkan kenangan demi seni dan negara. Namun aku manusia biasa, tak luput dari kehilafan. Hanya indah kudus, hai kawan. Fitnah jangan sebagai balasan. Pedih bila ku rasakan. Hormatilah sesama kawan, bukankah kau ingin dihormat? Bila itu telah kau sadarkan, bahagia tentram kita berkawan. Kemudian saya hormat penonton. Saya tegak kembali dan saya tatap semua penonton ke segala penjuru yang ada. Tiba-tiba menggelegar lagi. Kali ini tepuk tangan dan nampak penonton-penonton berurekan air mata, berdiri dan sebagainya. Dan selanjutnya baru terasa keakraban yang lebih antara saya dengan penonton.
mampu kepribadian yang dapat melawan masa yang melanda, seperti yang melanda diri Mbak Ti yang hanya seorang perempuan. Sehingga saya yang sesama kaum Mbak Ti terus terang merasa bangga akan ketangguhan Mbak Ti ini. Ternyata karya Mbak Ti berkawan, berbobot misi damai antar sesama, antara manusia. Itulah komentar saya pribadi bagi Mbak Ti secara pribadi. Ternyata menjadi orang tenar tidak sebahagia seperti yang sering orang-orang bayangkan agaknya, Mbak Ti. Memang begitu, Anita. Hanya lagu berkawan yang saya ciptakan, saya kira merupakan titik tolak dari kehidupan dan ketidakjujuran manusia terhadap sesama. Dan saya mengajak siapa saja wanita-wanita yang berkarya, berkarir, agar supaya jangan takut apabila Anda memang benar. Karena sudah menjadi sabda alam mungkin bahwa wanita berkarir ataupun berkarya, resikonya selalu lebih besar daripada kaum Adam. Dari sekian banyak lagu yang Mbak Ti ciptakan, seolah-olah ada rasa atau selera yang bukan buat Anda sendiri. Apa betul begitu? Kira-kira betul, tapi kadang-kadang tidak juga. Umpamanya begini, ketika Edi Silitonga pada tahun 75-an datang ke saya untuk minta lagu, maka yang tertulis melalui tangan adalah not-not gampang dengan bentuk-bentuk swing, ceria dan mudah saja harmoninya. Tidak warna-warna, jelasnya begitu. Lagunya seperti ini. Jatuh cinta berjuta rasanya, biar siang biar malam terbayang wajahnya. Jatuh cinta berjuta indahnya, biar hitam biar putih manislah namanya. Dia jauh, aku cemas tapi hati rindu. Dia dekat, aku senang tapi salah tingkah. Dia aktif, aku pura-pura jual mahal. Dia diam, aku cari perhatian. Repotnya jatuh cinta berjuta indahnya, di mata di belai ampoi rasanya. Wow, jatuh cinta berjuta nikmatnya, menangis tertawa karena jatuh cinta. Wow, asiknya. La 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 la. Padahal Mbak Ti, suara Edi Silitonga melengking dan nafasnya panjang, sehingga untuk menyanyikan lagu seperti apa tuh? Oh, seperti Butet atau jenis timang-timangnya Said Effendi, tidak masalah buat Edi Silitonga, malah sebetulnya pas buat dia. Tetapi saya balik situasinya dengan diberi lagu Jatuh Cinta, dan ternyata dia berhasil. Tapi Mbak Ti, apakah mungkin dia yang minta lagu cepat atau riang kepada Anda? Tidak, melainkan judul Jatuh Cinta itu yang membuat lagu jadi riang. Dan memang Anda pun tidak dapat mungkir bahwa jatuh cinta memang sejuta indahnya. Ada sebuah kritik bahwa Mbak Ti adalah pencipta lagu beat Indonesia yang pertama, di mana di negara Eropa dan Amerika sendiri, irama musik-musik beat lahir setelah selesainya musik rock and roll dan twist pada tahun 60-an. Lagunya adalah
marilah kemari. Bagaimana tanggapan Pak Tik mengenai ini? Saya kira tidak demikian. Pada tahun 1958, perusahaan Piringan Hitam Irama telah merekam almarhum Oslan Hussein dengan iringan Terunaria pimpinan Zainal dalam lagu Indonesia versi rock and roll, hanya saja numpang lagu kepada Bengawan Solo. Yang lagunya begini nih loh. Bengawan Solo gitu. Kemudian pada tahun 60-an Kus Bersaudara juga telah mulai berbit dengan lagu-lagunya, antara lain Biskolah, Telaga Sunyi dan sebagainya. Mungkin saya yang pertama karena lagu itu blues, tetapi pada akhirnya disusul oleh Dara Puspita dengan lagunya yang terkenal juga, Surabaya. Oh iya. Lagu kalau sudah banyak orang suka, maka lagu itu sudah seolah-olah bukan milik penciptanya lagi. Demikian juga lagu Marilah Kemari. Marilah kemari, hey, 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 hey kawan. Akulah di sini, hey, 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 hey kasih. Mari bergembira bersama-sama, hilangkan hati duka lara. Boleh dua-duaan, asal tetap di lingkaran. Tapi awas jangan pergi berduaan. Nenek bilang itu berbahaya. Hey, hey, marilah kemari, hey kawan. Dan kini menari, hey, hey, kasih. Mari bergembira bersama-sama, hilangkan hati duka lara. Mari, 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 mari bergembira. Hilang duka, hilang duka, hilang duka, hilang duka bergembira. Mari, mari. Pada tahun 1964, Titik Puspa pun mendapat musibah yang begitu mencekam dirinya. Karena ibunda dari 12 orang bersaudara dari Titik Puspa dipanggil menghadap kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Begitu kehilangan, begitu sedih karena rasa sayang dan hormat yang begitu rupa dari anak kepada ibu. Maka terciptalah lagu Mama, persembahan bagi ibunda tercinta. Mama, aku namamu. Mama, Mama, mesra namamu. Mama, Mama, pelindung hidupku. Mama, melayangku akan ternyayang, berjuangku pagi dan petang. Oh, 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 mamaku sayang, tiada di dalam dunia cinta semurni mama, tiada di dalam dunia
pada festival pop song, sering sebagai MC Anda membuka festival dengan mengatakan, musik adalah bahasa antar segala bangsa di dunia, dan sebagainya dan sebagainya. Memang betul kok yang Anda bilang. Sebab pada tahun 71 saya pernah menyanyikan lagu Mama tadi di New York, Amerika. Saya lihat orang-orang Amerika itu kok rasanya seolah-olah mengerti kata-kata lagu Mama yang saya nyanyikan. Sampai saya diminta sekali lagi menyanyikannya. Lagu Mama memang memukau, Mbak. Jangan suka memuji di depan orangnya. Pumali, kata orang tua. Ini betul loh, Mbak. Karena kalau ditelusuri harmoninya yang begitu sederhana, tetapi not-notnya ditambah dengan lirik yang kuat, sehingga dapat menimbulkan impresi yang kuat terhadap pendengar, apalagi penonton. Nah, sekarang ngomong-ngomong tentang harmoni ataupun akord musik, apakah Mbak Titi sudah lama menguasai musikalitas tersebut? Sering almarhum Iskandar ataupun Mus Mualim ngajak saya ngomong-ngomong tentang harmoni atau akord-akord lagu. Ternyata mereka tidak ada hasil tuh. Soalnya saya hanya bengong dengarnya. Dan saya ngiri sekali kalau lihat orang dapat memainkan instrumen apa saja. Soalnya saya tidak bisa memainkan barang sebiji instrumen pun. Masa sih? Tapi kok bisa ya berlagu, berkarya? Mungkin pengalaman. Kemudian rajin mendengar dan menurut Mus, saya katanya punya kuping baik. Padahal kalau naik kapal terbang suka budek. Tapi salut deh Mbak Titi, salut sekali. Karena dengan tidak mendalami harmoni ataupun akord-akord musik, Titi Puspa dapat menciptakan lagu-lagu seperti ini. Inginkah kau tahu siang padaku? Minanglah disedari dusun di gunung. Jauh daku berjalan menuruninya, hanya ingin menjenguk indahnya kota. Oh, indah dan megah kotamu kawan. Rasa aku mimpi di dalam surga. Jejak dan gadisnya tampan dan cantik. Gedung tubuh dan mobil, oh amboi taman. Tapi maaf kawan, daku tak tinggal lama. Kekasih hatiku rindu menanti. Tunggu saja kiriman hasil panenku. Daku orang dusun pandai bertanding. Hanya pesanku kawan, jaga negerimu. Sampai berjumpa nanti, salam manisku. Salam manisku. Salam manisku. Saya masih ingat lagu itu. Minah gadis dusun kan? 100 buat Anita. Hadiah bisa. boleh diambil di Mbak susun Titi. sana, jauh dari kota. Tapi Mbak Titi, Minah ini siapa sih? Oh, Minah adalah gadis gunung yang punya prinsip mencintai tanah kelahiran. Dia tidak bakal berurbanisasi ke kota-kota besar. Sekali-sekali dia ke kota untuk melihat dan mempelajari kemajuan-kemajuan teknologi yang mungkin ada hubungannya dengan ladangnya. Minah sudah pasti gemar membaca pengetahuan yang buku-bukunya dia dapatkan dari kota. Minah berperasaan bahwa orang gunung atau orang dusun sama derajatnya dengan orang kota. Minah pun gadis yang modern dalam berpikir, bukan busana. Minah bilang, memang indah kotamu kawan, tapi tidak seindah dusunku. Minah selalu pesan kepada kawan-kawannya di kota, jagalah kotaku dan kau tunggu saja hasil panenku. Minah pun sebagai orang Indonesia merasa memiliki kota, bahkan negara.
Seorang Minah tidak akan sudi orang kota merusak dusunnya, dan Minah berkeberatan kalau kota penuh dengan polusi, karena kota pun adalah milik orang dusun, juga sebagai sarana panen dan hasil buminya. Pernah difilmkan kan kalau tidak salah? Betul. Pada tahun 65, sayang filmnya rusak. Dan gagasan ini datang dari sutradara almarhum S. Waldi. Mbak Ti, dari mana datangnya lagu Pantang Mundur? Pada suatu hari saya melihat berbondong-bondong istri-istri prajurit mengantar suami-suami untuk dikirim ke Kalimantan Utara pada waktu itu. Salah satu dari istri-istri tadi masih muda dan mereka rupanya masih pengantin baru. Orangnya cantik dan nampak penuh ketulusan dalam melepas suami tercinta ke medan jaya. Saya begitu terharu melihat ketulusan istri-istri melepas prajurit kita ke medan laga, yang sebetulnya belum tentu si suami tadi akan selamat kembali pulang. Maka saya gambarkan sebagai berikut. Begitu klasik kedengarannya lagu Pantang Mundur. Sebetulnya tidak klasik, karena asli temponya sebetulnya 2/4 yang biasanya bernafaskan Marsya. Tetapi karena Marsya tadi datangnya dari seorang istri yang sedang mengandung, maka karakter Marsya bagi istri yang mengandung dengan sendirinya menjadi legato, walau kalau diteliti tetap Marsya. Begitu mendalamnya agaknya Mbak Titi dalam mengkompos lagu, hingga ke nafas-nafasnya serta karakter lagu digarapnya. Soalnya saya pun pernah mengalami mengandung, kemudian melahirkan. Kita pun masih ingat betapa tercekamnya rakyat Indonesia pada akhir tahun 1965 ketika banyak prajurit dan rakyat yang gugur akibat ulah binal dari segolongan manusia yang hendak merobek-robek Pancasila.
di mana telah dibayar lebih mahal lagi dengan pembantaian 7 pahlawan revolusi oleh PKI beserta ante-anteknya. Pusara pun tiada, jejak kubur tak seorang pun yang tahu. Pada saat itu, seluruh rakyat Indonesia bermuram durja karena kaum durjana. Terlintas pula oleh Titik Puspa betapa sedih, betapa rasa kehilangan keluarga serta anak-anak yang ditinggalkannya. Di mana pusara ayah-ayah mereka? Kepada siapa hendak bertanya? Di mana ayah mereka? Tidak ada yang dapat menjawab pada malam pembunuhan itu. Dan pada malam itu pun lahirlah lagu Ayah. Hitam pekat membisu, kemana harus ku tuju? Petir dan guntur membelah bumi, hujan badai menjadi. Tetap aku berjalan mencari ayahku. Berbulan belum kembali, ibu dan adik meratap tangis. Ayah, di mana kamu? Kaki terantuk terbaca nama ayahku. Badanku terbang jatuh memeluk pusara. Ku bisikan sumpah setia, kan ku teruskan tugasku. Kami relakan semua. Kami relakan sudah. Jeng Anita masih ingat pada akhir tahun 65 ada jam malam? Ingat sekali, Mbak. Saya sendiri waktu itu belum di TVRI, tapi menurut cerita kawan-kawan yang lebih senior, mereka yang bertugas malam di televisi ataupun radio sering terpaksa tidur di studio. Kalaupun terpaksa harus pulang, maka mereka dikawal dengan kode-kode yang tiap malam harus diganti. Para artis pun pada saat itu digalang oleh BKS Kostrad untuk dimintai partisipasinya menghibur para prajurit di kesatuan-kesatuan Kujang, Para, RPKAD, KKO, dan sebagainya. Kadang-kadang kami dijemput dan diantar naik panser, naik truk ataupun jeep. Di situ pun sebetulnya sudah terlaksana kemanunggalan artis, rakyat, dan ABRI. Pada suatu malam saya kena tugas sebagai kepala kelompok grup dari artis dan pemusik. Pulangnya di pos penjagaan saya ditanya kode, saya jawab curut. Maka kami pun ditahan cukup lama karena kodenya ternyata salah. Yang betul kodenya apa? Yang betul tikus. Astaga, padahal sama kan, tikus sama curut. Ya, namanya juga keadaan darurat perang. Dalam keadaan SOB, curut adalah bukan tikus. Nah, sebagai rasa hormat dan terima kasih kepada prajurit-prajurit yang telah menyelamatkan Pancasila, saya buatkan lagu ini.
Ibu-ibu, mari-mari aku bisiki. Tadi malam aku telah bermimpi. Di sana berjumpa dengan seorang abri. Gagah perkasa merawat hati. Ibu, tolonglah padaku. Hati risau kini tak menentu. Bila ku dapat bertemu, doa beri pujaan hatiku. Kan ku tunggu datang pahlawan, walau hanya di dalam impian. Kan ku kalungkan bunga jasa tanda cinta. Kau abdi pahlawan bangsa, tolonglah di mana sekarang dia. Aduh ibu, aduh abdi, tolong aku. Kalau begitu, Mbak Ti sebetulnya telah lebih dulu berkarya lagu-lagu yang bernafaskan Pancasila ataupun yang mengandung unsur lingkungan hidup yang sekarang-sekarang ini sedang digalakkan. Tanpa pamrih, Ceng, tanpa pamrih. Walaupun sebenarnya sebelum saya, Kornel Simanjuntak, Ismail Marzuki Gesang dan sebagainya masih banyak lagi sudah membuat itu. Kita sebetulnya tidak usah mengumumkan hal-hal tersebut. Soalnya begini, semua itu timbul karena inspirasi dan aspirasi. Saya berpendirian, buat siapa saja yang berkarya, amalkan ilmu itu dan sumbangkan apa yang kita punya buat masyarakat sekeliling. Bimbi adalah figur kebalikan dari Minah gadis dusun. Bimbi adalah seorang gadis desa yang ambisius sekali ingin hidup di kota, yang menurut penciptanya adalah akibat baca-baca komik roman, majalah-majalah hiburan yang penuh dengan kisah-kisah atau berita-berita gemerlapnya kehidupan wanita ternama di kota. Bimbi hanya berpendidikan sederhana saja, sehingga mudah terpengaruh dengan kehidupan di kota. Sedangkan kehidupan sawah ladang peninggalan-peninggalan orang tuanya enggan dijamah karena salah tafsir dalam pikiran bahwa mengerjakan sawah ladang kuno rasanya. Selanjutnya, bagaimana nasib si Bimbi? Kita dengarkan lagunya yang dulu dinyanyikan oleh Deli Rollis dan kini oleh si penciptanya sendiri. Bimbi nama seorang gadis, sederhana tapi manis. Pergi dari kampungnya, tujuannya ke kota, ingin hidup coba-coba. Cepat dia sesuaikan diri, ladangnya tak pernah lewati. Uang entah dari mana, segala dia pun punya, dan langsung ngetop namanya. Bimbi, tak mau kenal lagi kampungnya. Bimbi, tak mau kenal lagi saudara. Namun dewasa berganti, Bimbi tak dikenal lagi. Wajah serupa Bimbi memelas pucat pasir, menanti di jalan sepi. Menanti di jalan sepi. Kasihan ya Mbak Ti, si Bimbi. Memang, Jeng. Padahal di desanya sebetulnya tidak kekurangan. Sawah ladang ada dan
Jejaka yang mencintai dia setengah mati pun ada. Orangnya baik. Semua itu ditinggalkan oleh Bimbi. Inilah salah satu pengaruh film-film yang kurang mutu, yang suka diputar di gedung bioskop di desa. Soalnya film itu mungkin baik tadinya, tetapi karena film-film di sana umumnya yang sudah putus-putus kopinya, sehingga juntrungan cerita itu sudah tidak ada lagi. Lalu lagu Bimbi telah berhasil meroketkan Delhi, sekalian band terorisnya pada tahun 70-an. Lalu Mbak Tik, siapa-siapa pencipta lagu di Indonesia yang Mbak Tik kagumi? Ismail Marzuki yang patriotik dan romantis dalam perjuangan. Contohnya lagu Halo-Halo Bandung, Sepasang Mata Bola yang telah abadi itu. Kemudian almarhum Iskandar, salah satu guru saya. Lagu-lagunya antara lain yang saya kagumi, Malam Syahdu, Bandar Jakarta, dan masih banyak lagi. Lalu para komposer muda? Arianto ya, dengan mawar berdurinya yang mengesankan, serta Yoki dengan lagu Cuitanya. Seorang lagi yang saya kagumi, Elsa Sigar dengan lagu Rumah yang Manis. Dan jangan lupa Dr. Andes Surniwarkiman, Mukhtar Embut, si ini juga siapa, Jimmy Manopo, Tari Dahu Tauruk bukan main. Grace Simon juga, Lili Suryani dengan lagu Tiga Malamnya. Kemudian almarhum Om Ping Slamet itu siapa buat Mbak Tik, sehingga Mbak Tik membuat lagu untuknya? Om Ping buat saya adalah tokoh seniman yang tidak pernah habis saya kagumi. Dia adalah rekan sesama artis yang 3 zaman. Dia adalah pelawak, juga pencipta lagu yang berbobot. Dia adalah pemusik yang baik. Dia adalah seorang aransir jempolan. Tentunya kita masih ingat orkesnya Mambi Tarung Pacu yang memiliki gaya tersendiri. Dan terakhir, Om Ping tidak ada gantinya. Siang itu surya berapa sinarnya, tiba-tiba redup langit gelap. Hati yang bahagia terhentak seketika, malapetaka seakan melintang. Aku terima kekasih berpulang untuk selamanya. Hancur lulu rasa jiwa gerangan, tak percaya tapi nyata. Jasad terbeku, doa tulus dan air mata. Segala dosa ku mohonkan ampunannya, seakan terjawab dan kau terima.
Kapan lagu Bing ini dibuat? Sehari setelah Om Bing meninggal. Pati, apakah betul bahwa buat lagu yang sedih atau menyayat harus bernadakan minor? Saya kira tidak terlalu minor. Tidak selalu minor maksud saya. Ada contoh yang kita sering dengar, lagunya Rinto. Sudah kubilang, lagu itu ternyata mayor nadanya. Padahal lagu itu mengandung kesedihan. Pada tahun 70-an, musik dilanda oleh beat-beat, irama-irama disco, hustle, dan sebagainya. Apakah perkembangan beat ini pun oleh Mbak Ti diladeni? Saya kira komposer selalu pandai menggauli masyarakatnya. Karena itu saya penuhi permintaan Deli Rolis untuk dibuatkan lagu dengan beat-beat disco. Yang Mbak maksud lagu Dansa Yo Dansa? Betul ya, betul. Dansa yo dansa, hari ini hari yang bahagia, hari ini untuk sukaria. Dansa yo dansa, gembira. Dansa yo dansa, uang tanpa kau bermurah durja. Carilah temanmu yang sebaya, jangan dicari yang tak ada. Ku di sini, kau di sana, ku menyanyi, kau berdansa. Kau asyik dengan sedia, tangkap diri, teruskan dan asyik. Dansa yo dansa, hari ini hari yang bahagia, hari ini untuk sukaria. Dansa yo dansa, gembira. La 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 la. La 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 la. Di samping lagu-lagu pop, perjuangan dan sebagainya yang Anda ciptakan, ada juga lagu-lagu yang dimintakan oleh suatu badan resmi untuk lagu kepentingan nasional, Mbak? Ada beberapa seperti himne Kopasanda. Kemudian pada tahun 82 saya diminta oleh panitia balita untuk menciptakan lagu balita. Wah, dengan senang hati saya membuatnya. Soalnya saya sendiri teringat akan Putri, cucu saya yang paling cakep di dunia. Demikianlah kalau nenek memuji cucunya, selalu paling cakep di dunia, walaupun hidungnya pesek sekalipun. Yang mana lagunya, Mbak? Ini dia buat si Uti dan cucu-cucu seluruh jagat. Balita. Setelah dewasa ingin berguna bagi bangsa dan negara. Tiada
ada kesulitan dalam membuat lagu untuk anak-anak? Jeng, lagu anak-anak memang terdengar mudah, tetapi membuatnya ternyata tidak segampang lagu-lagu pop dan sebagainya. Karena not dan kata-kata diharuskan menjiwai anak-anak. Agak sedikit kemeringet biasanya kalau membuat lagu untuk anak-anak. Nada-nadanya harus dapat dipertanggungjawabkan terhadap psikologi anak-anak terutama. Titik Puspa semenjak tahun 1978 untuk selama 2 tahun mengalami rasa jenuh terhadap lagu-lagunya sendiri. Sehingga dia meliburkan diri dalam hal mencipta lagu. Walaupun ditunggu oleh rekan-rekan penyanyi ataupun perusahaan kaset. Titik Puspa tidak peduli. Selama dia masih merasa jenuh, ia tetap berdiam diri. Sehingga pada akhirnya didesak-desak oleh rekan-rekan seprofesi. Sehingga Mbak Titik bingung, harus membuat lagu, apa dong? Demikian tanya dia kepada suaminya. Dan dijawab oleh sang suami, ya apa dong? Kembali suaminya bertanya. Maka lahirlah lagu, apanya dong? Yang telah membuat gebrakan dalam belantika musik pop di Nusantara tercinta ini. Inilah lagu, apanya dong, yang khusus dinyanyikan oleh penciptanya sendiri buat Anda pencinta musik Indonesia. Pikir-pikir, apanya dong yang sebelah mana, sesuatu sangat menarik. Oh, pikir-pikir apanya dong, dia punya apa? Sungguh mati aku tertarik. Mungkin itu rambutnya, dahinya, semuanya biasa saja. Coba aku lihat lagi, yang mana yang menarik. Oh yeah. Mungkin itu matanya, hidungnya, semuanya biasa saja. Makin aku memandangnya, makin aku jatuh hati.